Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jafika Akwintari dengan NPM 2213053285. Di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan mengajar. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran ini merangsang pembelajaran secara efektif, termasuk tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Nah, di mana kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita mengelola kelas dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, dan aman. Yang ketiga yaitu menyampaikan materi, di mana kita sebagai pendidik menyampaikan materi dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik kita. Yang keempat yaitu pengembangan pertanyaan, di mana kita sebagai pendidik harus mengajarkan peserta didik mengembangkan pertanyaan yang merangsang pemikiran mereka secara kritis dan analitik. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu memberikan umpan balik, di mana kita sebagai pendidik memberikan umpan balik kepada peserta didik secara kondusif atas ketercapaian hasil belajar mereka, seperti memberikan pujian, kemudian memberikan reward. Yang keenam, penggunaan teknologi. Manfaat teknologi untuk proses pembelajaran, di mana meliputi perangkat lunak pendidikan, kemudian internet, dan lain sebagainya agar bisa mempermudah proses pembelajaran kita. 7 yaitu kolaborasi dan komunikasi. Nah, ini sangat penting sekali bagi peserta didik, di mana kita sebagai pendidik bekerjasama dengan rekan guru, orang tua, dan komunitas lainnya agar menciptakan proses pembelajaran yang baik, kemudian menciptakan lingkungan yang holistik bagi peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu penilaian pembelajaran, di mana kita sebagai pendidik melakukan perencanaan dan melaksanakan berbagai bentuk penilaian untuk mengasah atau mengukur kemampuan hasil belajar peserta didik, seperti mengulang kembali materi yang telah kita sampaikan. Selanjutnya, simaklah video ini terkait 8 keterampilan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin doa? Saya. Baik, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai materi kita pada siang hari ini, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang Bella Dipratwi, Dayani Putri, Devana Okta, Ipa Soraya, hadir. Baik, selanjutnya ada yang tahu kita akan membahas materi apa hari ini? Materi lingkungan sekitar. Ya, benar sekali. Sebelumnya, coba kita lihat terlebih dahulu ada apa aja sih di lingkungan sekitar kita. Ada pohon, burung, rumput, bunga, daun, kupu-kupu, awan. ya, pagi. Selanjutnya, pengertian lingkungan sekitar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati. Lingkungan sekitar terdiri dari berbagai komponen saling berhubungan, seperti komponen biotik, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian ada komponen abiotik, benda mati seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Kemudian ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Perbedaan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yaitu lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang terjadi secara alami, seperti hutan, sungai, gunung, dan laut. Kemudian lingkungan alam merupakan tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Kemudian lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia seperti bangunan, jalan, jembatan, dan taman. Lingkungan buatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi bisa juga berdampak pada lingkungan alam. Nah, di sini ada manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan yang pertama itu ada sumber kehidupan, yang kedua itu ada tempat tinggal, yang ketiga itu ada sumber daya, kemudian keindahan, dan yang terakhir itu keseimbangan ekosistem. Nah, di sini ada cara menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Ada banyak cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, selalu buang sampah di tempat sampah yang tersedia, dan dipisahkan sampah organik dan non-organik. Ada yang tahu sampah organik dan non-organik? Plastik. Plastik, buang-buangan, Makanan. yang ada dari Plastik. kertas, Terus, ya, kemudian kurangi penggunaan plastik, gunakan tas belanja kain, sedotan stainless steel, dan wadah makan yang dapat digunakan kembali. Kemudian ada hemat air dengan cara mandi dengan shower, siram tanaman dengan air bekas cucian, dan perbaiki kebocoran pipa. Selanjutnya, hemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan elektronik, hemat energi, dan manfaat energi matahari. Kemudian yang terakhir itu ada tanaman pohon di sekitar rumah atau di area publik untuk menyerap karbon dioksida dan meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya, di sini ada LKPD. Perintah LKPD-nya yaitu di mana peserta didik disuruh mengamati lingkungan sekitar, seperti menggambar pohon atau yang lainnya. Ibu beri waktu. Selamat mengerjakan adik.
Jadi ibu akan pakai yang namanya satu-satu. Ganda yang Fitri. Baik, bisa jelaskan apa saja ekosistem yang ada di dalam gambar. Jadi di sini saya dalam gambar saya itu ada sekolah, di situ juga di sekolah ini ada pohon ada dua, ada bunga juga, ada rumput, dan juga ada gunung sama matahari. Baik, terima kasih Utang untuk gambar. Selanjutnya di sana. Baik, saya di sini menggambar ada sekolah. Terus ini depannya ada taman, terus ada kolamnya, dan di kolamnya ada gambar ikannya. Terus ini ada pohon dulu. Tepuk tangan pada di mana? Selanjutnya, Pak. Jadi di gambaran saya ada pohon, ada sekolah, ada burung, ada bunga, sama ada rumput, yang terakhir ada tempat sampah. Baik, selanjutnya Mira. Baik. Jadi di gambaran saya itu ada ada pohon, ada bunga, ada awan, ada matahari, ada sungai, dan ada sapi. Baik, dari materi yang telah disampaikan tadi, ada yang tahu kan apa itu lingkungan sekitar? Tahu. Ada yang bisa menjelaskan? Itu bahwa lingkungan sekitar itu lingkungan yang berada di sekitar kita, seperti tempat tinggal kita, tempat sekolah kita, air sungai, berkebun untuk melestarikan lingkungan. Selain itu ada yang menjelaskan? Ya, Bu. Jadi di lingkungan sekitar kita itu selain benda mati ataupun tanaman itu ada kayak masyarakat, teman
kuat. Nah, selain itu, masih ingat kan komponen abiotik dan biotik itu apa saja tadi? Yang biotik itu kan hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau komponen abiotik itu benda mati. Tanah, air, udara, cahaya matahari. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu lingkungan sekitar kita adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Lingkungan menyediakan kebutuhan dasar kita seperti udara, air, dan makanan serta keindahan dan keseimbangan ekosistem. Namun, aktivitas manusia seringkali berdampak negatif pada lingkungan seperti polusi, kerusakan hutan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta menanam pohon. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga generasi mendatang. Baik, sebelum kita tutup, kita